Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan Sharon, seorang ibu berusia 45 tahun yang telah kehilangan suaminya dalam sebuah insiden tragis. Beberapa bulan yang lalu, suaminya menjadi korban kekerasan saat perjalanan pulang malam hari. Dan sampai sekarang pelakunya belum ditemukan. Kehilangan itu sangat mengguncang hidup Sharon. Sharon memiliki seorang putra bernama Anthony yang juga sangat terpukul atas kepergian ayahnya. Masa-masa ini sangat berat bagi Sharon, namun ia tetap berusaha kuat demi anaknya. Sharon tetap menjalankan pekerjaannya dengan baik. Sejak insiden itu, hidupnya terasa sepi dan kehilangan warna. Untungnya, ia punya seorang sahabat yang bekerja sebagai polisi dan sedang menyelidiki kasus tersebut. Polisi tersebut bertemu Sharon dan berjanji akan mengungkap siapa pelakunya. Ia sudah mengenal Sharon sejak mereka masih sekolah. Diam-diam ia memiliki perasaan pada Sharon. Namun Sharon hanya menganggapnya sebagai teman. Sementara itu, Anthony mulai kuliah, tetapi karena sifatnya yang pemalu, ia kesulitan untuk bergaul. Suatu hari, Anthony diganggu oleh seorang teman kampus. Namun seorang mahasiswa bernama Dylan datang dan membuat si pengganggu pergi. Dylan berusia 19 tahun, ramah dan percaya diri. Karena kepribadiannya yang menyenangkan, ia dengan cepat menjadi sosok yang dikenal di kampus. Anthony memperhatikan seorang gadis di kampus yang sudah lama ia sukai, tapi belum pernah berani mengajaknya bicara. Dylan yang melihat hal itu langsung mendekati gadis tersebut dan memperkenalkannya pada Anthony. Anthony sangat senang bisa berbicara dengan gadis itu. Beberapa waktu kemudian, saat Anthony sedang berada di ruang ganti, Dylan datang dan Anthony bertanya, mengapa Dylan membantunya. Dylan menjawab bahwa ia mengerti bagaimana rasanya kehilangan sosok ayah, karena ia juga tumbuh tanpa ayah dan kini tinggal bersama pamannya. Sejak saat itu, keduanya menjadi sahabat dekat. Suatu hari, Anthony mengajak Dylan pulang ke rumah dan memperkenalkannya pada ibunya, Sharon. Sharon memperhatikan cara Dylan menatapnya yang terasa berbeda. Lalu Anthony memberitahu ibunya bahwa ia akan mengadakan pesta kecil di rumah dan mengundang teman-teman kampusnya. Malam harinya, suasana rumah terasa meriah. Teman-teman Anthony bersenang-senang di kolam renang, termasuk Dylan dan gadis yang disukainya. Anthony dan gadis itu mulai ngobrol akrab. Sharon merasa bahagia melihat putranya tersenyum lagi setelah sekian lama. Ia juga senang melihat Dylan tampak ceria, meski merasa sedikit bingung dengan cara Dylan memandangnya yang terasa tidak biasa. Setelah beberapa waktu, Dylan keluar dari kolam dan masuk ke dalam rumah, tanpa mengenakan atasan. Ia berjalan ke kamar Sharon dan mulai melihat-lihat foto-foto keluarga yang ada di atas meja. Tak lama kemudian, Sharon masuk ke ruangan dan terkejut melihat Dylan di sana. Sharon bertanya apa yang sedang Dylan lakukan. Dylan lalu memberi alasan bahwa ia sedang mencari kamar mandi dan tidak sengaja masuk ke ruangan itu. Sambil menatap Sharon, Dylan berkata, "Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan sosok ayah, karena aku juga telah kehilangannya. Aku sangat merindukannya." Sharon merasa iba mendengar kata-katanya. Setelah itu, Dylan mengucapkan terima kasih karena telah diizinkan ikut pesta kolam dan kemudian meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, Dylan mengetahui bahwa Sharon berniat menjual rumah kedua mereka karena terlalu banyak kenangan yang membuatnya sedih. Rumah itu dulu diberikan oleh suaminya kepada Sharon dan Anthony. Malam harinya, Sharon dan Dylan pergi melihat rumah tersebut. Di sana, Dylan memberitahu Sharon bahwa ia tinggal bersama pamannya, dan pamannya tertarik membeli rumah itu. Sharon mulai menunjukkan isi rumah, dan dari situ keduanya mulai banyak berbicara. Sharon mulai merasa nyaman berbicara dengan Dylan, dan Dylan pun menyadarinya. Di sisi lain, Dylan memberikan nomor kontak gadis yang disukai Anthony. Anthony merasa bahwa Dylan benar-benar teman yang bisa diandalkan. Kini, Dylan semakin sering berkunjung ke rumah mereka, dan Sharon juga merasa senang dengan kehadirannya. Namun keesokan harinya, saat di kantor, Sharon menerima sebuah email misterius yang mengungkit masa lalunya. Sharon menjadi panik dan segera menceritakannya kepada sekretarisnya.
Sekretarisnya menyarankan agar Sharon menghubungi teman lamanya yang menjadi seorang polisi, karena ini bisa jadi sesuatu yang serius. Tapi Sharon enggan menceritakan apapun, karena tak ingin masa lalunya diketahui siapapun. Sementara itu, Dylan menyemangati Anthony untuk mengajak gadis yang disukainya pergi makan malam. Akhirnya Anthony memberanikan diri dan mengundang gadis itu makan malam, dan gadis itu setuju. Malam harinya, Dylan mengantar gadis tersebut ke rumah Anthony menggunakan mobilnya. Setelah itu, Anthony mengantar gadis itu pergi dan mengucapkan terima kasih kepada Dylan karena sudah meminjamkan mobil. Sementara Anthony pergi, Dylan tinggal di rumah bersama Sharon. Mereka duduk dan berbicara banyak hal. Sharon menceritakan bahwa semasa hidup suaminya terasa kurang memberikan perhatian. Dylan mendengarkan dan mencoba menenangkan Sharon. Ia bahkan menyarankan Sharon untuk melepaskan masa lalu dan mulai melangkah ke depan. Dylan terus berusaha membuat Sharon tidak merasa sendiri. Dia akan menjadi tempat curhat yang nyaman di saat Sharon merasa rapuh. Saat Sharon sedang mandi, ia merasa ada yang mengawasinya. Ternyata itu Dylan. Sharon terkejut dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Tanpa menjawab, Dylan malah melepas pakaiannya dan mendekatinya. Sharon tidak menolaknya, dan mereka pun semakin dekat. Sementara itu, Anthony sedang makan malam dengan gadis yang disukainya. Setelah makan, mereka berhenti di suatu tempat dan berciuman. Anthony lalu mengantar gadis itu pulang dan kembali ke rumah. Dia menceritakan malam indah itu pada Dylan. Lalu Dylan meminjam mobil dan pergi ke rumahnya. Rumah Dylan kecil dan sederhana, penuh kepalsuan. Ternyata dia hanya pura-pura kaya. Bahkan mobil yang dia gunakan pun bukan miliknya. Disinilah terungkap bahwa Dylan adalah orang yang selama ini mengirim surat-surat misterius pada Sharon. Semua yang dia lakukan, termasuk berteman dengan Anthony, adalah bagian dari rencananya. Keesokan harinya, seorang pria menggoda gadis yang sedang dekat dengan Anthony di kampus. Ia mengatakan bahwa Dylan bukanlah orang baik dan menyarankan agar gadis itu memeriksa berkas Dylan di kantor. Tak lama, Sharon mendapat pesan dari Dylan yang mengajaknya melihat rumah satunya lagi. Malam harinya, Sharon pergi ke rumah itu dan kembali bertemu dengan Dylan. Mereka kembali berciuman, tapi tanpa mereka sadari, seseorang merekam mereka dari kejauhan. Keesokan harinya, gadis itu menunjukkan video ciuman Sharon dan Dylan kepada Anthony. Ia juga mengungkapkan bahwa Dylan berusia 21 tahun, sudah lama tidak kuliah, dan sengaja memanggilnya malam itu agar ia bisa melihat kejadian itu. Anthony pun terdiam dan pergi. Tapi Dylan datang, merampas ponsel gadis itu, lalu mengirim video tersebut ke ponselnya sendiri. Gadis itu marah dan pergi, namun Dylan mengikutinya. Sementara itu, Sharon mendapat kabar bahwa video ciumannya dengan Dylan telah tersebar di internet. Ia sangat terpukul. Saat itulah, petugas polisi yang dulu menangani kasus suaminya datang. Dia memberitahu bahwa kasus pembunuhan suaminya ditutup karena tidak ada bukti cukup. Sharon akhirnya menceritakan segalanya tentang video, surat-surat aneh dan hubungannya dengan Dylan. Petugas itu kecewa dan merasa bersalah. Ia mengatakan bahwa jika Sharon lebih awal bercerita, mungkin kasusnya bisa terpecahkan. Ia juga merasa sakit hati karena mencintai Sharon. Anthony sedang sendirian di rumah saat ia mendapat pesan dari pacarnya untuk datang ke rumah Dylan. Tapi ternyata, pesan itu dikirim oleh Dylan. Ketika Anthony tiba, Dylan muncul dari belakang dan menyerangnya hingga pingsan. Dylan lalu mengirim pesan pada Sharon dari ponsel yang sama, berpura-pura bahwa Anthony akan menginap di sana malam ini. Beberapa waktu kemudian, Sharon kembali menerima surat yang memintanya datang ke rumah satunya. Ia lalu memberitahu petugas dan pergi ke sana. Di rumah itu ia melihat video yang diputar di proyektor. Lalu Dylan muncul. Dylan mengungkap kebenaran. Dulu Sharon berselingkuh dengan ayahnya. Setelah perselingkuhan itu terungkap, ayah Dylan bunuh diri karena malu dan ibunya meninggal karena overdosis. Dylan merasa hancur dan menyalahkan Sharon atas semua itu. Dylan mengaku bahwa dialah yang membunuh suami Sharon. Dan pisau yang digunakan adalah pisau yang sama yang dipakai ayahnya bunuh diri. Ia lalu memaksa Sharon untuk juga bunuh diri dengan pisau itu, mengancam akan membunuh Anthony jika Sharon menolak. Namun Sharon melawan.
Ia menyerang kaki Dylan lalu kabur. Petugas tiba di lokasi dan Sharon menceritakan semuanya. Mereka lalu mencari Dylan dan Anthony. Mereka menuju rumah Dylan, tapi kosong. Lalu melanjutkan pencarian ke hutan terdekat. Di tengah hutan, Anthony dan pacarnya terikat di pohon. Setelah berusaha keras, mereka berhasil melepaskan diri. Di saat yang sama, Sharon dan petugas terus mencari mereka di dalam hutan. Namun petugas kelelahan dan berhenti sejenak. Tiba-tiba, Dylan muncul dari belakang dan menyerang petugas dengan pisau hingga terjatuh. Dylan lalu mengambil pistol milik petugas dan mengarahkannya ke Sharon. Saat itu Anthony muncul dan berdiri di antara mereka. Dylan berkata dengan penuh kemarahan, "Ibumu yang membuat ayahku mati." Tapi tiba-tiba pacar Anthony menyerang Dylan dari belakang. Lalu semua orang terlibat perkelahian. Sharon akhirnya memukul kepala Dylan dengan pistol hingga dia pingsan. Ia hampir menembaknya. Tapi Anthony mencegah dan berkata biarkan hukum yang mengadilinya. Sharon pun setuju. Beberapa bulan kemudian, Sharon terlihat berkencan dengan petugas yang pernah membantunya. Sementara itu, hubungan antara Anthony dan ibunya pun membaik. Cerita pun berakhir di sini. Semoga kamu menikmati kisahnya. Jangan lupa like dan subscribe, ya. Sampai jumpa di video berikutnya.